Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita pelajaran matematika. Melanjutkan materi pertemuan kemarin. Kemarin kita sudah membahas segitiga-segitiga sebangun. Kali ini kita akan membahas segitiga-segitiga kongruen. Sifat-sifat segitiga kongruen. Jika dua buah segitiga kongruen, maka sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Perhatikan segitiga ABC ini, segitiga ABC dan DF itu kongruen, maka sudut A besarnya sama dengan sudut D, sudut B sama dengan sudut E, dan sudut C sama dengan sudut F. Pada gambar yang kanan ini, jika segitiga PQE dan STU kongruen, maka panjang PQ sama dengan panjang ST, PR sama dengan SU, dan QR sama dengan panjang TO. Kita ulangi lagi bahwa syarat dua segitiga yang sama dan sebangun atau kongruen itu, yang pertama, jika memenuhi apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Berikutnya, sifat-sifat dua segitiga yang kongruen. Yang pertama, perhatikan dua segitiga ini. Ketiga sisinya diketahui yang bersesuaian sama besar. Dan ini ada tandanya ini. Berarti kalau nanti kita membuktikannya itu berarti ini ketiga sisinya sama panjang atau SSS. Terus yang kedua, lihat unsur yang diketahui yaitu dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut apit kedua sisi tersebut sama besar. Berarti pada gambar ini ya tanda ini sama panjang, ini dan ini sama panjang, dan di sudut apit ini sama besar. Jadi nanti ini berarti memenuhi syarat yaitu sudutnya diapit oleh dua buah sisi. Terus syarat sifat yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang. Pada gambar ini dua sudut sama besar yang bersesuaian dan satu sisi sama panjang. Kedudukannya itu sisinya yang diketahui berada di antara dua sudut. Dua sudut ini yang bersesuaian sama besar, seolah-olah ini sisinya memikul sudut ini ya, dua ini. Jadi nanti apa? Sudut, sisi, sudut. Atau mungkin bisa terjadi dua sudut yang diketahui, sudut ini sama ini, gambar yang paling bawah ini, sama ini, sama ini. Dan sisinya ini. Ini itu salah satu sisinya di hadapan sudut yang sama besar. Ini tandanya sama ini di hadapan sudut yang sama besar. Maka ini untuk membuktikan segitiga ini kongruen yaitu dengan sudut-sudut sisi atau sisi sudut-sudut bisa. Oke, sekarang kita perhatikan contoh berikut supaya lebih jelas. Yang pertama, perhatikan gambar segitiga ABC dan segitiga PQR. Buktikan segitiga ABC dan QPR itu kongruen. Yang kedua, sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Buktinya, kita lihat segitiga ABC, AB sama dengan PQ, yaitu 10. BC sama dengan PR, 5 cm. AC sama dengan QR, 8 cm. Jadi, segitiga ABC dan QPR itu kongruen, yaitu sisi, sisi, sisi. Sekarang yang B, buktikan bahwa pasangan sudut yang sama besar. Sekarang,
Sudut A itu sama dengan sudut Q. Kenapa? Karena sama-sama di hadapan sisi yang sama panjang. Sudut A di hadapan BC 5 cm dan sudut Q juga di hadapan PR 5 cm. Sudut B sama dengan sudut P, yaitu sudut B di hadapan AC 8 cm, sudut P juga di hadapan QR 8 cm. Sekarang sudut C besarnya sama dengan sudut R, yaitu sama-sama di hadapan sisi yang panjangnya 10 cm. Berikutnya, contoh yang kedua, pada gambar di samping ini, PQ panjangnya sama dengan RS, PQ sama dengan RS, PS sama dengan QR. Sudah ada tandanya ini ya, tanda ini berarti sama panjang. Buktikan segitiga PQS, PQS, dan RSQ itu kongruen. Dan sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Sebelum membuktikan, tadi sudah ada dua sisi yang sama panjang. Sekarang kita cari unsur manakah yang satu sisi lagi apa sudut. Sebelum dulu kita buktikan. Kalau sudut, sudut mana yang sama? Pak, saya sudut P sama dengan R sama. Itu memang betul sama. Tetapi untuk membuktikan kurang kuat. Karena belum ada tanda yang diketahui. Yang lebih kuat kita ambil sisi, yaitu QS. QS ini miliknya segitiga PQS juga segitiga RSQ, yaitu sama panjang karena berimpit. Jadi kita bisa membuktikannya segitiga PQS dan RSQ, PQ panjangnya sama dengan RS karena diketahui. PS sama dengan RQ juga karena diketahui. Dan QS sama dengan SQ karena berimpit. Jadi segitiga PQS dan RSQ itu kongruen karena sisi. Sekarang sebutkan pasangan sudut yang sama besar. Sudut P sama dengan sudut R. Betul. Sudut apa lagi? PQS sama dengan RSQ. Betul. Dan sudut PSQ berarti ini yang tadi ini ya sama dengan sudut RQS. Paham sampai di sini? Selanjutnya contoh yang ketiga. Pada gambar di samping ini sudut BAE ada tandanya ini ya sama dengan sudut DCE. Sedangkan AE panjangnya sama dengan CE. Buktikan bahwa segitiga ABE dan CDE kongruen. Sebutkan pasangan sisi yang sama. Sekarang untuk membuktikannya, kita lihat unsur manakah nanti yang bisa untuk membuktikan. Sudah ada satu sudut dan satu sisi. Sisi yang lain mungkin, kalau sisi mungkin CD sama AB sama panjang Pak. Tapi buktinya mana? Belum bisa. Walaupun itu sama panjang, tetapi tidak bisa untuk membuktikan. Kita lihat, oh ini Ca. AEB sama CED ini. Ini kedudukannya sama besar kan sudutnya? Apa alasannya? Ya, ini sama besar karena alasnya bertolak belakang. Jadi, kalau membuktikannya berarti segitiga ABE dan CDE sudut A sama dengan sudut C karena diketahui. AE sama dengan CE juga karena diketahui. AEB, sudut AEB itu sama dengan sudut CED. Ini ya, AEB sama dengan CED. Kan apa? Bertolak belakang. Jadi,
segitiga ABE dan CD kongruen memenuhi syarat apa? Sudut, sisi, sudut. Sekarang contoh yang keempat. Maaf, pasangan sisi yang sama dulu. Pasangan sisi yang sama berarti AB sama dengan CD, BE sama dengan DE, dan AE sama dengan CE. Berikutnya, contoh yang terakhir, contoh yang keempat. Pada gambar di samping ini, sudut BAC ini, dan sudut DAC ini sama besar. Buktikan bahwa segitiga ABC dan ADC kongruen. Ini juga ada sudut D dan B ini siku-siku. Berarti unsur manakah yang bisa untuk kuat sebagai bukti? Kalau mencari sudut ini nggak boleh membuktikan ketika sudutnya belum, karena kalau ketika sudut itu sama besar belum tentu kongruen, bisa saja sebangun. Berarti salah satu unsurnya itu adalah sisi. Sisi mana? AD Pak dengan AB. Mana buktinya? Belum bisa kan? Pak, BC dengan CD sama panjang. Buktinya mana? Belum bisa. Tetapi kalau AC ini sama dengan AC karena miliknya segitiga BAC, ABC ini, dan ADC. AC ini berimpit jadi sama panjang. Jadi untuk membuktikannya yaitu segitiga ABC dan ADC ini AC sama dengan AC karena berimpit. Sudut BAC sama dengan DAC karena diketahui. Sudut ABC dan ADC ini sama karena 90 derajat atau siku-siku. Jadi segitiga ABC dan segitiga ADC kongruen karena sisi, sudut, sudut. Oke, bisa memahami, Cah? Tadi untuk membuktikan segitiga kongruen ada berapa saja? Sisi, sisi, sisi. Terus apa lagi tadi? Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sudut. Atau sudut, sisi, sudut. Jadi ada 4 untuk membuktikannya. Dan sekian dari Bapak yang saya jelaskan. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih.